Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang anak-anak. Siang. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, maka kepada ketua kelasnya dipimpin. Oke, didoakan. Amin. Kita berdoa bersama. Sebelum belajar kita berdoa dulu supaya berkah. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kelas. Nah, selanjutnya kita akan absensi terlebih dahulu ya. Nah, yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir bilang tidak ada. Kepada ini absen pertama Ibu Lima, Sobri, Farhan, Amel, Hadir. Linda. Oke, ada yang nggak masuk? Ini siapa yang nggak masuk? Ini Ini Fatia. Fatia. Bukan sakit, izin. Oh, izin. Semoga teman kita yang tidak sakit diberikan kesembuhan ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran kembali. Nah, ada yang tahu kali ini kita akan belajar apa? Nah, sekarang kan pembelajaran kesekali ya. Nah, di kali ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu adalah pelajaran yang menjadi peristiwa penting dalam Islam. Nah, kita masuk ke materi aja. Masuk ke materi. Nah, di sini tuh ada yang udah mengetahui apa pengertian dari Isra. Yang tahu? Perjalanan Pak. Perjalanan, oke. Ada lagi? Nah, ada. Nah, Isra itu benar yang dikatakan Syekh Imam, Isra itu adalah perjalanan. Nah, lebih lengkapnya, Isra itu adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, peristiwa ini itu menunjukkan mukjizat perjalanan luar biasa dalam satu malam, yang mana menegaskan hubungan sejarah umat Islam dengan Masjidil Aqsa. Nah, jadi itu Isra itu dari Masjidil Haram, perjalanan malamnya ke Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan satu malam. Nah, di sini itu, nah terus selanjutnya ada yang tahu pengertian dari Mi'raj? Ada yang tahu? Sebelumnya pernah belajar di kelas sebelumnya atau di sekolah sebelumnya? Ada yang pernah belajar? Oh, belum ya. Nah, Bapak terangkan nih tentang Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, nah, menuju mana? Menuju Sidratul Muntaha. Nah, sini langit ketujuh sana kan. Nah, situ dengan mengendari apa? Ada yang tahu? Burung dalam mengendarai burung. Nah, di Sidratul Muntaha itu beliau menerima perintah apa dari Tuhan, dari Allah SWT? Dia tahu? Menerima perintah sholat, yang mana perintah awal itu berjumlah berapa sholatnya? 50 waktu. Lalu ketika Nabi
turun ke langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Di situ suruh ditawar gitu. Kata Nabi Ibrahim nawar ke Allah kan sampai menjadi lima sholat bukan 5 rakaat, 5 waktu iya 5 waktu. Oke. Di sini terus selanjutnya, nah ngomong-ngomong tentang Isra Mi'raj, ada yang tahu apa yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj tersebut? Ada yang tahu? Jadi kalau kita baca sejarahnya, sebelum Nabi itu melakukan Isra Mi'raj, Nabi itu mengalami namanya itu masa kesedihan. Sangat berat. Ya, kesedihan. Karena apa? Disebut apa? Karena apa? Terjadinya masa kesedihan tersebut. Tahun kesedihan. Ya. Ya, karena apa tuh? Disebut tahun itu. Karena wafatnya paman beliau. Oh iya. Ada lagi ya, Pak? Karena wafatnya anak beliau. Ya. Karena wafatnya istri beliau juga setiap hari. Nah, yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj itu salah satunya itu karena Allah itu memberikan hadiah supaya Nabi itu tidak sendirian lagi gitu. Ada saya, ada Allah gitu kan. Jadi nggak usah sendiri terus gitu. Nah itu yang melatar belakangnya ya. Udah paham kan? Ya. Nah terus sebelum kita ke materi yang akhir, kita SBQ dulu ya. SBQ dulu. Ada yang tahu SBQ-nya? Nggak ada. Apa isi di mana? SBQ-nya itu supaya anak-anak gak ngantuk, kita SBQ-nya mijit temannya. Mijit temannya. Coba mijit temannya. Ada yang tahu nyanyinya? Nggak tahu. Nah, nyanyinya ini kita nyanyi bareng ya. Udah fresh belum? Fresh ya, udah ngantuk lagi ya. Nah, selanjutnya kita mengenai pembelajaran sekarang. Menurut kalian apa hikmah dari mempelajari materi Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Asal aja asal. Dan Pak, Apa? membuktikan kekuasaan Allah SWT, Pak. Ya betul, membuktikan bahwasanya kekuasaan Allah di situ. Ada lagi? Mengajarkan kesabaran dalam menghadapi ujian, Pak. Nah ya betul. Terima kasih. Apresiasi pada mana? Nah ya benar ya yang dikatakan Pak kan salah satunya itu. Jadi hikmah kita mempelajari Isra Mi'raj itu diantaranya menambah keimanan. Jadi kita memperkuat keyakinan bahwa Allah itu berkuasa atas segala hal dan memberikan mukjizat bagi hamba-Nya. Mukjizatnya itu tadi perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, terus hikmahnya juga membuktikan kekuasaan Allah yang tadi Farhan sebutkan itu benar. Terus juga hikmahnya itu pentingnya sholat 5 waktu menjadi landasan ibadah kolektif dan individu, mengatur ritme spiritual umat kan. Nah hikmahnya di situ kita dapat hadiah berupa sholat. Nah terus yang terakhir ada keteguhan iman supaya kita itu teguh imannya. Teladan Nabi dan sahabat mengajarkan keteguhan dalam menghadapi penolakan, ujian dan kesedihan. Nah setelah Isra Mi'raj itu
satu sahabat yang lantang maju ke depan sebagai mengakui bahwa peristiwa itu benar. Ada yang tahu siapa sahabatnya? Bukan sih. Abu Bakar Siddiq. Oke, benar. Tepuk tangan untuk saya. Nah, ya benar ya. Kenapa Abu Bakar itu di belakangnya ada gelar asing? Karena itu peristiwa itu. Ya, dia itu jujur kepada jujur. Itu gelar dari Nabi. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Bapak mau salah satu kata untuk apa ya, menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini supaya kita apa ya, bisa merefleksikan gitu kan, bisa paham sama-sama paham supaya ada yang bisa menyimpulkan sekarang. Boleh kepada ini bisa dulu. Baik, yang saya ingat ini luar biasa, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mesir Haram ke Mekah, kemudian ke Masjid Sendiri, kemudian ke Sidratul Muntaha, yaitu pelajaran tentang bagaimana manusia harus menjadi seorang yang tabah, orang yang sabar, orang yang percaya. Kemudian karena setelah kesedihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan sebuah hadiah yang tidak sangka-sangka. Jadi emang makhluk itu dari gang sempit itu ke lapangan yang luas seperti itu. Maka kalau misalnya kita sedang bersedih, sedang galau, sedang kita coba ingat-ingat tentang kisah sejarah kisah Mekah seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, telah selesai pembelajaran kali ini, kita tutup dengan membaca hamdalah dan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, adapun yang mohon maaf ya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.